Kekuatan super netizen Indonesia yang serang akun medsos klub FC Twente bikin petinggi FC Twente akhirnya menyerah dan melepas Mas Hilgers untuk perkuat timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Berikut fakta lengkapnya. Masih ada harapan. Pernyataan gelandang kesayangan kita Tom Haye terhadap peluang timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Siap lakukan hal ini untuk membantu Garuda menuju Piala Dunia 2026. Maju tak gentar. Itulah kata-kata yang pantas disematkan oleh penjaga gawang timnas Indonesia yang satu ini. Maarten Paes nyatakan tak takut walau dihadapkan dengan negara terkuat di Asia yang menjadi langganan Piala Dunia. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Kekuatan super netizen Indonesia yang serang akun medsos klub FC Twente bikin petinggi FC Twente akhirnya menyerah dan melepas Mas Hilgers untuk perkuat timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Berikut fakta lengkapnya. Setelah beberapa waktu, bisa saja FC Twente mengumumkan akan melepas bek mereka, Mas Hilgers, untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Keputusan ini datang setelah akun media sosial resmi klub tersebut menjadi sasaran serangan netizen Indonesia yang berupaya memperjuangkan agar Hilgers segera bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, FC Twente mengumumkan bahwa Mas Hilgers mengalami cedera, namun anehnya sang pemain malah dimainkan saat FC Twente melawan Ajax pada lanjutan Eredivisie. Itulah yang membuat netizen Indonesia geram dengan sikap FC Twente. Serangan dari netizen Indonesia ini tampaknya menjadi salah satu dorongan besar bagi FC Twente untuk mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap panggilan timnas Hilgers. Dengan ribuan komentar yang menyerbu unggahan mereka di media sosial, mulai dari desakan hingga dukungan, semoga pihak klub pun akhirnya membuka dialog dengan Hilgers dan pihak federasi. Bisa jadi petinggi FC Twente pun akhirnya sepakat melepas pemain belakang berusia 23 tahun tersebut untuk memenuhi panggilan timnas sebagai bentuk penghargaan atas aspirasi dan antusiasme penggemar sepak bola Indonesia. Mas Hilgers sendiri pasti akan menyatakan rasa bangganya atas kesempatan membela Indonesia, negara yang merupakan tanah air keluarganya. Bek tangguh ini menyatakan siap memberikan yang terbaik dan membantu memperkuat lini belakang Indonesia melawan tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Kehadiran Mas Hilgers di skuad timnas tentunya diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan bagi pertahanan Indonesia. Mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek sayap, Hilgers dipandang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memberikan stabilitas dan soliditas di lini belakang. Menurut kalian gimana guys? Dengan aksi yang dilakukan netizen Indonesia yang menyerang akun medsos FC Twente, apakah sikap netizen ini berlebihan? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, anggota Komite Eksekutif ex-Co PSSI Arya Sinulinga memberikan respons bijak terkait Mas Hilgers yang batal membela timnas Indonesia. Mas Hilgers dikabarkan tidak datang ke Indonesia untuk fokus penyembuhan cedera. Mas Hilgers tidak akan datang ke Indonesia. Ia akan fokus pada pemulihan penuh cederanya, tulis akun Twitter Twente Insite yang dilihat bolasport.com. Mas Hilgers mendapat cedera saat melawan Willem II pada di Eredivisie pada Sabtu 2 November 2024. Kemudian ia absen saat FC Twente melawan Nice di Liga Eropa pada Jumat 8 November 2024. Mas Hilgers kemudian main sebagai starter saat FC Twente bermain imbang 2-2 melawan Ajax di Eredivisie Minggu 10 November 2024. Bek tengah 23 tahun bermain hingga menit ke-84. Saat laga itu Mas Hilgers sempat mendapat tackle dan terlibat duel cukup keras. Arya Sinulinga merespons dengan bijak terkait batalnya Mas membela timnas Indonesia. Ia menilai pihak klub memiliki hak memainkan pemain sebelum pertandingan FIFA Matchday. Terkait resiko cedera itu konsekuensi yang tak bisa hindari. Informasi mengenai Mesya. Supaya tahu semua yang namanya pemain itu dipanggil H3 atau H4 ketika sebelum FIFA Matchday. Sebelum itu klub berhak memainkan pemain juga, kata Arya Sinulinga dalam Instagramnya Arya.
Sinulinga. Jadi ketika misalnya kebunnya Mes masih memakai Mes, apalagi di laga yang sangat penting bagi klubnya, berhak untuk dimainkan. Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih, akibatnya Mes ada cedera, yaitu konsekuensi juga nggak bisa kita pungkiri, ujarnya. Ia pun meminta semua pihak untuk menghargai pemain dan klub. Pihaknya memastikan bahwa Mes akan absen melawan Jepang. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Gak semuanya kita punya hak terhadap pemain teman-teman, kata Arya Sinulinga. Jadi ayo kita doakan Mes supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Indonesia. Yang pasti untuk Jepang, ini kita memastikan Mes tidak bisa main untuk melawan Jepang. Yuk doakan Mes, jangan aneh-aneh. Ingat, mereka kita butuhkan, mereka juga membutuhkan kita. Jadi saling menjaga hubungan yang baik, ujarnya. Timnas Indonesia bakal melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2024. Masih ada harapan. Pernyataan gelandang kesayangan kita Tom Haye terhadap peluang Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Siap lakukan hal ini untuk membantu Garuda menuju Piala Dunia 2026. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye menilai persaingan di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat ketat. Timnas Indonesia memang masih terjerembab di peringkat kelima. Namun tim asuhan Shin Tae-yong masih punya harapan untuk bicara banyak. Pasalnya, jarak poin antar tim sangatlah dekat. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin dari peringkat kedua sampai keempat yang dihuni Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Tentu hal tersebut harus bisa dimaksimalkan oleh skuad Garuda. Kesempatan tersebut datang saat Timnas Indonesia menantang Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Jepang dan Arab Saudi jelas jadi lawan berat bagi Timnas Indonesia. Jepang saat ini jadi tim pemuncak klasemen grup C dan baru kebobolan sekali dalam 4 laga. Jepang menang 3 kali dan imbang sekali dalam 4 laga di grup C, sementara Arab Saudi dalam periode transisi pelatih dari Roberto Mancini ke Hoffenheim. Kesempatan ini harus bisa dimaksimalkan mengingat hasil positif di pertemuan perdana. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia sukses menahan Arab Saudi 1-1. Tom Haye angkat bicara soal persaingan di grup C saat ini. Gelandang 29 tahun tersebut ingin Timnas Indonesia bisa menjaga fokus. Pasalnya, persaingan di grup C semakin ketat. Dirinya ingin Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Persaingan masih terbuka bagi semua tim, termasuk bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia atau ronde keempat. Semuanya sangat berdekatan di grup, ujar Tom Haye saat diwawancarai ESPN usai laga Almere City versus Feyenoord Rotterdam. Kami juga mendapatkan beberapa pertandingan yang seharusnya bisa kami menangkan. Jadi dalam hal ini segala sesuatu masih bisa mungkin terjadi, lanjutnya. Tom Haye sudah pasang target saat Timnas Indonesia jumpa Jepang dan Arab Saudi. Pemain 29 tahun tersebut ingin Timnas Indonesia meraih 3 poin dari salah satu raksasa Asia bulan ini. Namun alangkah baiknya jika kami bisa menambah setidaknya 1 kemenangan di periode ini November lanjutnya. Maju tak gentar. Itulah kata-kata yang pantas disematkan oleh penjaga gawang Timnas Indonesia yang satu ini. Maarten Paes nyatakan tak takut walau dihadapkan dengan negara terkuat di Asia yang menjadi langganan Piala Dunia. Penjaga gawang Timnas Indonesia Maarten Paes menekankan bahwa skuad Garuda tak gentar menghadapi tim terkuat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Dalam laga ini Timnas Indonesia memang tak diunggulkan karena Jepang memang berada jauh memimpin di ranking FIFA.
Tim berjulukan Samurai Biru tersebut saat ini menempati ranking ke-15 FIFA, sedangkan tim Merah Putih berada di peringkat ke-130. Maarten Paes mengakui pertandingan melawan Jepang ini memang akan menjadi laga yang tak mudah. Pemain FC Dallas tersebut mengaku pertandingan melawan Jepang memang akan menjadi tantangan berat buat tim Merah Putih. Apalagi tim asuhan Hajime Moriyasu itu belum pernah terkalahkan dalam 4 laga yang dilakoninya. Jepang meraih 3 kemenangan dan sekali meraih hasil imbang melawan Australia pada Oktober lalu. Sementara itu, timnas Indonesia baru meraih 3 poin dari 3 hasil imbang dan sekali menelan kekalahan 1-2 dari lawan Cina pada Oktober lalu. Maarten Paes mengaku ini tak mudah karena mereka memang tim terkuat saat ini di Asia. Saya rasa Jepang adalah lawan yang berat, ini tantangan besar buat kami timnas Indonesia untuk menunjukkan kualitas melawan pesaing kuat seperti mereka, ujar Maarten Paes kepada awak media termasuk Bola Sport.com di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa 12 November 2024. Paes mengaku sudah melihat kekuatan Jepang. Menurutnya Wataru Endo dan kawan-kawan memiliki kualitas yang bagus dan ia mengakui daya juang pemain Jepang yang tak mau kalah. Saya sudah dengar banyak soal mereka, sudah semingguan ini saya dengar soal mereka, kata Maarten Paes. Satu demi satu pemain mereka mulai datang dan saya kira sejauh ini daya juang tim terlihat sangat bagus, ucapnya. Walaupun ia memuji kualitas pemain Jepang yang memang memiliki banyak pemain bagus. Paes menekankan bahwa timnas Indonesia tak gentar untuk menghadapi tim asal negeri Sakura tersebut. Ini karena skuad Garuda pun ingin bisa memberikan penampilan yang bagus dalam laga ini. Ia menekankan bahwa pertandingan melawan Jepang ini justru akan dijadikan kesempatan bagus untuk menunjukkan kualitas tim Merah Putih yang terus berkembang. Apalagi timnas Indonesia saat ini banyak dihuni pemain muda sehingga mereka lebih termotivasi untuk bisa menunjukkan yang terbaik. Para pemain tim Merah Putih juga terus berusaha memberikan yang terbaik agar bisa meraih hasil maksimal nantinya. Namun semua pemain timnas melihat ini laga melawan Jepang sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai sebuah tim, dan buat saya ini juga hal yang bagus, tegas Paes. Saya senang di sini, saya merasa saya bisa berkembang di dalam dan luar lapangan. Dan kami punya tim yang relatif muda di Indonesia, kami punya banyak potensi, tetapi kami harus lebih bisa mengambil kesempatan dan berusaha. Saya rasa kami terus berkembang sebagai tim, kepemimpinan saya juga berkembang, jadi saya rasa ini bagus. Maarten Paes mengaku ingin menunjukkan penampilan terbaik buat supporter yang akan memberikan dukungan langsung di SUGBK nantinya. Untuk itu alih-alih merasa ciut menghadapi tim terkuat Jepang, timnas Indonesia malah termotivasi agar bisa meraih hasil terbaik. Kami rasa ini kesempatan bagus buat kami untuk menunjukkan diri kami sebagai sebuah bangsa serta memberi supporter GBK energi serta hasil yang bagus, tuturnya. Breaking news. Kabar sangat buruk bagi fans timnas Indonesia dimanapun berada. Pemain termahal timnas Indonesia yaitu Mads Hilgers dipastikan absen saat melawan Jepang. Berikut penjelasan lengkapnya. Manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan Mads Hilgers absen pada laga kontra timnas Jepang. Back FC Twente itu masih menjalani proses pemulihan cedera. Lebih lanjut, Sumarji menuturkan Hilgers tidak akan datang ke Jakarta pada pekan ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tentu menjadi kabar buruk. Mads tidak bisa datang karena masih cedera, kata Sumarji. Lebih lanjut, pria berkacamata itu menyatakan dengan berat hati skuad Garuda harus tampil tanpa Mads. Jadi pemain itu akan fokus pemulihan dahulu agar bisa segera membela timnas Indonesia. Selain itu, Sumarji mengatakan beberapa pemain timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta. Jadi, timnya bisa segera melakukan latihan meskipun skuad belum lengkap. Besok sudah latihan. Sebagian sudah datang, tandasnya. Hilgers diketahui menderita cedera sejak 2 pekan lalu. Ia sudah absen dalam beberapa laga terakhir FC Twente di Liga Belanda dan Liga Eropa 2024 hingga 2025.
Sebatas informasi, saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin. Sementara itu, skuad Samurai Biru bertengger di posisi puncak klasemen dengan 10 poin. Selepas melawan Jepang, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Arab Saudi. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada 19 November 2024. Tidak mau menunggu semua pemain Timnas Indonesia yang dipanggil, Timnas Indonesia langsung menggelar latihan pada Senin 11 November. Latihan tersebut dilakukan jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024 mendatang. Jadwal latihan Timnas Indonesia tersebut dibenarkan oleh Sumarji yang merupakan manajer Timnas Indonesia. Kala diwawancara oleh salah satu media asal Indonesia, latihan tersebut dilakukan untuk persiapan diri agar dapat tampil maksimal jelang bertanding melawan Takefusa Kubo CS. Besok, sebagian pemain Timnas Indonesia yang hadir sudah latihan. Karena sebagian pemain Timnas Indonesia sudah datang, ujar Sumarji mengenai rencana latihan Timnas Indonesia jelang lawan Jepang pada Minggu 10 November. Dengan menghadapi pasukan Samurai Biru, Timnas Indonesia akan hadapi negara yang berpengalaman dan langganan Piala Dunia. Apalagi kekuatan Timnas Jepang diisi oleh beberapa pemain andalan di beberapa tim Eropa seperti Takefusa Kubo hingga Kaoru Mitoma. Sejumlah pemain Timnas Indonesia ada yang jalani latihan seperti Maarten Paes, Sandy Walsh, Rafael Struijk, hingga sejumlah pemain lokal Liga 1. Beberapa pemain lainnya seperti Ragnar Oratmangoen, Jay Etzes, Nathan Chu Aon, hingga Kevin Dix masih dalam perjalanan. Tidak hanya bertanding melawan Jepang, namun juga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang. Tim Garuda sedikit lega karena beberapa pemain andalan Timnas Arab Saudi absen karena cedera parah. Kedua pemain itu adalah Salem Al-Dawsari dan Abdullah Al-Malki. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua laga tersebut sangat berpengaruh terhadap Timnas Indonesia yang berjuang untuk tembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di sisi lain. Pelatih Tim Nasional Jepang, Hajime Moriyasu, bisa saja menonton langsung latihan Timnas Indonesia untuk memata-matai permainan Timnas Indonesia dan mengakui dirinya tengah waspada terhadap kekuatan Timnas Indonesia menjelang laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Moriyasu menilai Indonesia, yang kini diperkuat beberapa pemain hebat yang bermain di Eropa dan berlaga dengan skuad penuh, bisa menjadi lawan yang berbahaya bagi timnya, apalagi dengan didukung langsung oleh puluhan ribu supporter Timnas Indonesia bisa menjadi ancaman tersendiri bagi Timnas Jepang. Dijamin Moriyasu akan sedikit kaget dengan materi pemain lengkap yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah dengan materi pemain Timnas Indonesia saat ini bisa mengalahkan Timnas Jepang nanti? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Nggak ada takut-takutnya. Begini respon saat berani Calvin Verdong usai striker Timnas Jepang Ogawa kirim sinyal berbahaya jelang laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Berikut penjelasannya. Striker Timnas Jepang Koki Ogawa tampil gacor menjelang duel kontra Timnas Indonesia. Keran gol Koki Ogawa sekaan sulit tertutup. Aksi terbaru sang bomber tersaji ketika NEC menyambangi markas RKC Waalwijk pada pekan ke-12 Liga Belanda 2024 hingga 2025. Mentas di Mandemarker Stadion Sabtu 9 November 2024, Ogawa mengukir 1 gol untuk membantu tim tamu meraih kemenangan 3-0. Ogawa membuka pesta kemenangan NEC saat pertandingan berjalan 68 menit. Diawali umpan sepak pojok, bola mengarah ke tiang jauh dan disontek oleh pemain berusia 27 tahun itu. 2 gol lainnya lahir melalui aksi Sami Owaisa dan Ivan Marquez.
Ogawa sudah nyekor di 3 laga beruntun bersama klubnya. Sebelum menghadapi Waalwijk, dia mengukir brace alias 2 gol dalam kemenangan 6-0 NEC atas Groningen pada ajang Eredivisie. Tarik 4 hari ke belakang, di pentas Piala Liga Belanda, Ogawa mengukir hal serupa dan NEC menang 4-3 atas Zwolle. Total 5 gol disarankan Ogawa dari 3 penampilan terakhir. Performasi pria Nippon yang tengah on fire menjadi sinyal bahaya bagi timnas Indonesia yang akan menjamu Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel kedua kubu dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno alias SUGBK, Jumat 15 November 2024. Ya, Ogawa menjadi satu dari 27 pemain yang dibawa oleh pelatih Hajime Moriyasu ke Jakarta. Andai lini belakang skuad Garuda tak berhati-hati, bukan mustahil sang juru gedor Jepang bakal menghadirkan malapetaka. Penampilan panas Ogawa justru menghadirkan senyum bagi bek timnas Indonesia, Calvin Verdong. Mereka berdua merupakan rekan satu tim di NEC. Berkat aksi hebat Ogawa, Verdong juga ikut merasakan kemenangan bareng klub dalam 3 partai terakhir. Namun keduanya harus menyisihkan sisi pertemanan ketika bertemu di SUGBK nanti. Mampukan Verdong menghentikan ketajaman Ogawa? Menarik buat dinantikan.